Boleh jadi ada orang yang kemudian mencurigai penyelenggara, baik Bawaslu atau KPU. Sampai hari ini banyak. Iya, karena bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Alif dan Ketua Bawaslu Kota Makassar Pak Abdillah Mustari. Iya. Podcast kali ini kita akan membahas terkait tahapan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik pemilu 2024 mendatang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait apa saja yang menjadi temuan atau potensi temuan selama verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung persilakan ke Pak Ketua. Iya, makasih Pak Alif. Pak Alif. Hal yang pertama yang saya ingin kemukakan, pemilu itu adalah ajang kontestasi. Nah, kalau dia namanya ajang kontestasi berarti peserta pemilu berupaya untuk memenangkan kontes. Nah, ketika ajang kontestasi berlangsung, semua orang melakukan daya upayanya untuk menjadi peserta atau menang. Nah, ketika ajang kontestasi, maka banyak daya yang digunakan, segala upaya digunakan, maka di situ perlu diawasi. Nah, tahapan kita ini adalah tahapan pendaftaran peserta pemilu dan verifikasi. Verifikasi ada dua, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan sekarang ini kita masuk dalam tahapan verifikasi administrasi. Ketika tahapan ini hal berbeda, Pak Alif. Kalau tahun 2019 yang lalu, itu tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi pendaftaran itu mulai dari kota. Ya. Sekarang tidak. Sekarang berpusatnya di KPU RI. Nah, pertanyaannya apa yang dikerja KPU kota? Itu adalah verifikasi administrasi. Yang namanya verifikasi itu adalah pencocokan. Ya. Nah, pencocokan yang dikerjakan dalam verifikasi administrasi adalah terkait dengan kondisi partai, karena begini, seluruh partai yang mendaftar itu seluruh provinsi harus hadir, itu syaratnya. Kalau di provinsi, seluruh kabupaten itu 75%. Kalau di kota itu 50%. Jadi kalau di Makassar misalkan 15 kecamatan dengan 50%-nya mensyaratkan kepengurusan di kecamatan itu 8 kecamatan. Nah, itu syaratnya. Nah, ketika syarat ini menjadi syarat, partai politik berupaya untuk menghadirkan pengurusnya di 8 kecamatan. Sekaligus mensyaratkan tentang 1.000 keanggotaan atau 1/1000. Maka dengan demikian, partai untuk lolos sebagai peserta pemilu di 2024 itu mereka membentuk kepengurusan di kecamatan, kemudian melengkapi persyarat administrasi sekaligus keanggotaannya. Bayangkan sekarang ini yang terdaftar 24. Dulu yang terdaftar yang masuk kamunya di KPU itu 74. Disaring menjadi 24 sekarang. Nah, ketika syarat tentang misalkan dukungan 1.000 atau 1/1000, berarti mereka berlomba-lomba untuk merekrut anggota. Di situ ada kepentingan masyarakat. Nah, itu sehingga dimemerlukan tentang verifikasi administrasi, pencocokan terhadap datanya di SIPOL. SIPOL ini adalah sistem informasi partai politik. Itu seluruh calon peserta itu masukkannya ke SIPOL.
Nah, KPU kalau dari kepentingan kita di Bawaslu adalah mengawasi kinerja KPU. Dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 di 180 ayat 1 sampai ayat 3 tentang kewajiban kita untuk mengawasi tahapan ini yang dilaksanakan oleh KPU dalam melakukan pencocokan data. Berarti Bawaslu punya akses ke sipol ini, Pak? Iya, ini hal yang berbeda lagi kemajuannya. Kami diberikan akses oleh KPU untuk mencermati sipol. Cuma kita diberikan akses yang terbatas. Oh, siap. Jadi tidak seluas dengan seperti KPU punya. Jadi kami juga melakukan pencermatan disebut dengan pengawasan tidak langsung. Selain itu, kita juga melakukan pengawasan langsung terkait dengan aktivitas KPU di kantor. Bagaimana melakukan verifikasi. Nah, pertama misalkan kepengurusan partai di kecamatan. Kamu syaratkan 8 nih. Ya, 8 minimal 8. Berarti harus sesuai antara SK dari pusat atau dari wilayah atau dari kepengurusan daerah terkait dengan nama yang dalam sipol. Jangan sampai SK-nya beda, namanya beda. Ya. Jangan sampai SK-nya SK untuk kepengurusan di kecamatan Disenjai, sementara dilampirkan ketika di sipol tentang Makassar. Itu antara lain. Itu kepengurusan. Ya. Juga tentang kantornya. Sekretariat. Ya, sekretariatnya. Ya, itu juga disyaratkan tentang adanya kantornya. Masuk di verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi tentang di mana kantornya. Belum faktual. Yang paling sekarang yang menyita energi teman-teman di KPU terkait melakukan verifikasi administrasi terkait dengan keanggotaan. Bayangkan Maki, 1000 satu partai syaratnya, 1000 orang minimal ini, minimal 1000 kali 24 partai. Betul. Nah, olehnya itu dalam verifikasi administrasi ini berupaya untuk mencermati jangan sampai ada 3 hal. Pertama, potensi ganda satu partai. Ya. Ini keanggotaan. Ataukah potensi ganda antar partai. Misalkan nomor KTP-nya Pak Alip ternyata dicatut oleh banyak partai. Ya. Ya. Bisa jadi. Ataukah dalam terming ini melihat mencermati adanya anggota parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena terkait dengan pekerjaan. Ya. Misalkan nomornya TNI Polri, ASN, kepala desa atau jabatan-jabatan lainnya yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan partisipasi dalam parpol. Nah, itu. Nah, itu barangkali sebagai pendahuluan Pak Alip. Ya, jadi dari penjabaran Pak Ketua Bawaslu Kota Makassar yang menjadi perhatian dan potensi pelanggaran di situ termasuk keanggotaan, keanggotaan dari parpol sendiri. Jangan sampai ada yang dicatut oleh parpol dan merasa masyarakat ini tidak pernah merasa menjadi bagian dari parpol itu. Apakah itu masuk jadi temuan Bawaslu sebagai bentuk pelanggaran atau kesalahan administrasi saja, Pak Ketua? Iya, jadi ini belum ada peserta Pak Alip. Jadi belum peserta, jadi objek pengawasan kita itu adalah ketika kita meyakinkan bahwa teman-teman penyelenggara teknis di KPU itu melakukan tugasnya sudah dengan regulasi yang ada. Benar, cermat, sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu, adil, jujur, ya, tidak memihak. Berarti jika memang parpol mencatut nama seseorang, sementara seseorangnya tidak merasa bagian dari parpol itu bukan termasuk pelanggaran, Pak Ketua? Iya, karena ini baru masih dalam tahapan verifikasi administrasi. Nah, jadi di KPU itu setidaknya begini, dia melakukan klasifikasi antara yang memenuhi syarat sebagai keanggotaan, yang belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
Berarti bakal berpengaruh ke jumlah kader parpolnya ini ketika misalnya dia dicoret Ya. karena tidak memenuhi syarat. Cocok. Berarti bisa jadi parpol ini gugur gara-gara mencatut sembarangan. Boleh, bukan mencatutnya. Boleh jadi karena ketika dia mencatut dan orang yang dicatut ini keberatan, berarti kurang keanggotaannya. Ya. Dan keanggotaannya, ketika keanggotaannya tidak cukup 1000, berarti tidak bersyarat. Tidak bersyarat jadi Ya, peserta. jadi peserta Siap. di tempat itu. Misalkan keanggotaannya di Kecamatan Tamalate misalkan cuma 800. 100. Nah, berarti di Tamalate tidak bersyarat untuk sebagai situ. Nah, itu. Siap. Jadi potensi ketika PKPU 4 terkait dengan pendaftaran dan verifikasi mencantumkan tentang potensi ini, potensi potensi ganda keanggotaan satu partai, itu artinya bahwa itu memungkinkan ada. Iya. Contoh begini, kan di sipol itu cuma mencantumkan nama, mensyaratkan nama, ada namanya, Iya. status perkawinan ada, usianya ada, nicknya ada. Boleh jadi nicknya unsur utama, boleh jadi ada nicknya yang ganda, nama yang berbeda. Iya. Bisa jadi. Makanya saya katakan Pak Alif. Alif, yang namanya kontestasi, orang berupaya untuk melakukan hal supaya memenuhi syarat atau menjadi pemenang. Boleh jadi nomor KTP didesain untuk menjadi 2 nama, supaya ada 2 kartu, dua data. Nah, itu kita yakinkan teman-teman di KPU itu cermat untuk melihat itu. Tapi syukurnya ini sipol sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi, itu sudah mendeteksi. Ini nih nomor KTP ternyata terulang di satu partai 2 kali, namanya berbeda. Iya. Sementara dalam sipol itu tidak mensyaratkan foto. Artinya boleh jadi namanya sama, nomor KTP sama, fotonya yang berbeda. Beda. Iya. Bisa Gitu. jadi ada nama yang sama, memang orang yang berbeda. Iya, Bisa jadi juga. bisa jadi. Nah, Jika memang proses verifikasinya yang menurut saya yang ya agak cukup rumit juga ini Pak Ketua, karena di Makassar saja mengingat 15 kecamatan. Nah, sementara kalau misalnya satu parpol minimal 8 kecamatan yang harus disiapkan untuk diverifikasi. Bawaslu Kota Makassar sendiri caranya untuk bisa mengantisipasi semua itu Pak Ketua, teknisnya bagaimana? Yang pertama kita melakukan selalu intens melakukan koordinasi dengan teman di KPU. Dan syukurnya alhamdulillah teman di KPU sangat welcome terhadap kehadiran Bawaslu dalam setiap tahapan. Jadi teman-teman di KPU itu sangat mengakomodir ketika kami datang untuk melakukan pengawasan, karena tugas kami kan mengawasi. Nah, itu cara kami yang pertama. Yang kedua, kami berupaya untuk melakukan pencegahan. Kan di Bawaslu itu tugas utamanya adalah pengawasan. Pengawasan bentuknya 2, pencegahan dan penindakan. Nah, sebelum kita menindak, kita mencegah dulu. Pencegahan kita ini kita masifkan. Misalkan kita berupaya menghimbau kepada Pak Wali Kota, alhamdulillah direspon oleh Pak Wali, kemarin keluar edarannya untuk melakukan pengecekan mandiri. Jadi masyarakat atau TNI, kalau di Wali Kota, para aparatur sipil negara, para ASN, untuk melakukan pengecekan mandiri terkait nomor NIK-nya. Jangan sampai begitu dimasukkan NIK, ternyata nomor Anda masuk dalam catatan sipol. Ya. Berarti masukkan keanggotaan. Tetapi tidak menyebutkan partai mana. Ya. Ya. Anehnya, ada beberapa masyarakat yang kemudian melaporkan tentang pencatutan ini. Begitu mereka melapor dan kemudian kita teruskan ke KPU berupaya untuk ke KPU RI untuk melakukan penghapusan. Ternyata besoknya dicek lagi, ada lagi. Kenapa? Ternyata KTP itu tidak tercatut dalam satu parpol. Ada parpol lain. Wah, ngeri. Nah itu tuh. Jadi
Itu sosialisasi kita ke Kapolres Tabes, Kapolres Pelabuhan, ke Dandim. Itu juga alhamdulillah disahuti untuk melakukan pengecekan, dan kita masif juga ke kecamatan. Seluruh kecamatan telah kita datangi untuk minta untuk jangan sampai ASN dicatut namanya. Juga kami buat hotline kepada warga masyarakat. Kami masifkan tentang hotline itu untuk cantumkan tentang hotline ketika ada masyarakat keberatan terhadap pencatutannya. Sekaligus tidak masalah kalau masyarakat sukarela. Kita berharap mudah masyarakat sukarela untuk keanggotaan sebagai parpol, karena parpol kan adalah lembaga pendidikan politik. Ya, jadi dia memanfaatkan sarana ini untuk mengerti, paham dengan politik. Nah, itu yang kita lakukan, sosialisasi. Bahkan kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mendekati pemilih pemula, untuk kemudian mendeteksi dirinya, KTP-nya, NIK-nya itu tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu hal yang kita lakukan selama ini untuk sebagai bagian dari proses pencegahan di Bawaslu. Itu lagi Pak Ketua yang jadi banyak pertanyaan dari beberapa masyarakat yang seperti Pak Ketua tadi bahasakan. Saya merasa bukan bagian dari kader parpol ini. Yang seperti tadi Pak Ketua bahasakan, ada hotline. Atau kalau misalnya, karena kan tidak semua masyarakat Pak Ketua bisa mengakses smartphone atau HP untuk melaporkan dirinya. Nah, masyarakat harus kemana Pak Ketua? Ya, selama ini memang teman-teman KPU itu menyiapkan help desk. Ketika terlagi-lagi pakai smartphone, kalau fasilitas help desk untuk mengakses itu untuk melakukan secara online. Tetapi kalau ada masyarakat yang terbatas terhadap fasilitas itu, dia bisa mengisi formulir pernyataan dan dibawa ke Bawaslu. Insya Allah kami akan tindak lanjuti ke KPU untuk selanjutnya, dan selanjutnya kita berharap mudah-mudahan teruskan ke KPU dan kemudian ke parpol bersangkutan. Siap. Berarti jadi buat masyarakat ataupun TNI Polri yang merasa namanya dicatut bisa melaporkan dirinya untuk bisa ditindaklanjuti ke kantor Bawaslu Kota Makassar. Ini khusus untuk di Kota Makassar ya. Kalau untuk kabupaten kota lain ke Bawaslu kabupaten kota lain. Siap. Terkait ada bahasa dari masyarakat juga Pak Ketua. Bisa jadi parpol dan KPU-nya sendiri sebagai penyelenggara ada main mata. Jadi ada main mata untuk bagaimana meloloskan salah satu parpol ini sebagai peserta pemilu. Potensi itu tetap ada Pak Ketua. Jadi Bawaslu Makassar sendiri bagaimana menyikapi ini atau mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Bentuk pengawasannya Bawaslu Makassar bagaimana? Kami meyakinkan bahwa teman-teman di KPU ini bagian dari objek dari pengawasan kami. Teman-teman di KPU sebagai penyelenggara teknis itu melakukan kerja-kerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme yang diatur, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi Bawaslu bukan cuma mengawasi parpol saja ini Pak Ketua ya? Kita ini kan parpol ini belum menjadi peserta. Oh iya, siap. Dia baru calon peserta pemilu. Nah, ini kan prosesnya masih panjang. Jadi proses verifikasi ini berlangsung di KPU. Nah, kita untuk mencegah adanya yang seperti Pak Alif tadi katakan, maka kita melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU, terhadap kerja-kerja KPU. Ya, makanya kita selalu mendampingi, dan alhamdulillah teman KPU Kota Makassar itu berupaya untuk berkolaborasi terhadap penyelenggaraan tahapan ini. Saya kembali ke pencatutan kemarin, semenjak diluncurkan hotline atau aplikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Makassar terkait aduan pencatutan nama ini, sudah ada berapa yang masuk sampai hari ini? Sejauh ini sudah ada 2 yang kita proses, masyarakat yang keberatan.
Dan satu hari ini tadi ada Bawaslu lain satu yang ingin datang untuk melaporkan diri. Tapi kami sampai saat saya berangkat kemari, teman-teman staf belum terima itu. Jadi sudah ada calon 3 lah, calon 3. Nah, kita berupaya untuk memasifkan untuk melakukan sosialisasi itu berupa memanfaatkan media kita, Facebook, Instagram, atau website dan lain sebagainya. Baik bentuk flyer kita juga sudah lasipkan. Cuma kita butuh kesadaran masyarakat untuk melakukan secara mandiri. Siap. Iya, secara mandiri, lihat KTP-nya masuk tidak, karena fasilitas di tangan kita sudah ada. Iya. Terakhir mungkin Pak. Ya, silakan Pak. Apa saja upaya atau langkah-langkah antisipatif yang dilakukan sementara berjalan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar terkait potensi pelanggaran pemilu di 2024 nanti? Iya. Bentuk yang kami lakukan semuanya adalah bentuk jenis pencegahan. Yang pertama, kami lakukan penghimbauan. Menghimbau kepada orang-orang yang berkepentingan supaya tidak melakukan hal yang menurut undang-undang itu dilarang. Kami menghimbau kepada calon peserta pemilu parpol untuk melakukan mencantumkan data sesuai dengan semestinya. Kami menghimbau kepada KPU untuk cermat terhadap dalam proses verifikasi. Kami menghimbau kepada Pak Wali untuk melakukan melakukan deteksi dini terhadap keanggotaan parpol terhadap ASN. Ya, ASN kan tidak boleh memihak, Pak Alif. Ya, tahapan atau non tahapan dia tidak boleh memihak. ASN. Tapi bisa memilih. Bisa milih, cuma tidak boleh memihak dengan partai politik. TNI Polri, karena kalau itu masuk sudah jelas TMS tidak memenuhi syarat. Kami telah menghimbau, insya Allah ke depan ini kami akan berkunjung ke beberapa OPD. Ya, OPD. Kemudian kami menyebarkan himbauan juga kepada stakeholder lainnya, teman-teman pemantau, teman-teman pemerhati demokrasi. Kami juga undang melakukan koordinasi untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Kita berharap mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar dan masyarakat umum lainnya juga malu melakukan deteksi terhadap dirinya. Kita berharap masyarakat ini dengan sukarela mendapatkan manfaat dari partai politik. Bukan berarti menghalangi masyarakat untuk masuk partai politik, tidak. Bahkan kita menganjurkan untuk mendapatkan pendidikan dari lewat partai politik secara sukarela. Yang menjadi masalah ketika ada orang yang tidak sadar dirinya ternyata masuk dalam partai politik. Itu yang menjadi masalah. Nah, sehingga kita berharap penyadaran masyarakat dalam beberapa kesempatan kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi terhadap ini kan hak identitasnya, hak pribadi nih, identitas pribadi kita. Ya, itu. Jadi tidak ada yang dibentuk dari Bawaslu Makassar sendiri Kak, terkait misalnya relawan kah untuk yang ikut turut membantu kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi ini? Untuk saat ini kita belum, baru kami dengan staf belum, karena juga Panwascam juga belum kami bentuk. Insya Allah di bulan September ini ada pembentukan Panwascam yang bisa menjadi tangan selanjutnya bagi kita. Tapi yang terpenting bagi Bawaslu adalah melibatkan masyarakat mestinya. Pengawasan partisipatif. Iya, karena ada tagline-nya Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Keren. Keren. Ya, mungkin ada penyampaian yang ingin ditambahkan atau menutup untuk podcast kali ini, Pak Ketua, himbauan kah atau saran atau bagaimana buat teman-teman parpol ataupun KPU
Iya, kami pengawas pemilu itu berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan, termasuk tahapan verifikasi administrasi kali ini. Dan saya pikir untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas itu melalui proses yang bermartabat dan berintegritas dan dilaksanakan oleh penyelenggara yang berintegritas. Boleh jadi ada orang yang kemudian mencurigai penyelenggara, baik Bawaslu atau KPU. Sampai hari ini banyak. Iya, karena kita hidup dalam situasi yang saling mencurigai. Tak dapat diurai siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Betul. Tak dapat diurai. Maka kita berupaya untuk mengatakan kepada masyarakat, mari sama-sama kita menjadi telinga dan mata Bawaslu. Siap. Kalau ada penyelenggara yang kemudian kami atau penyelenggara pengawas atau penyelenggara teknis yang kemudian dicurigai untuk melakukan kecurangan, laporkan ke DKPP. Dan kemudian bila masyarakat kemudian yang diharapkan menjadi pengawas partisipatif menemukan suatu hal yang ganjal, bisa menghubungi kami lewat hotline. Jadi hotline 24 jam. Nanti kita cantumkan Ya, di nanti dicantumkan. bawah. Terima kasih Pak Alif. Dan ada juga lakukan pengecekan mandiri, masuk ke ada dikunjungi websitenya di info pemilu kpu.id dan nanti dicantumkan Pak Alif. Siap. Minta bantuan. Siap. Iya. Dan terima kasih kepada podcast Rakyat Sosial. Ini sebagian bagi bentuk partisipasi media dalam mengawal proses pemilu. Ya. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Makassar. Demikian podcast Harian Rakyat Sosial kali ini terkait bagaimana upaya Bawaslu Kota Makassar selaku pengawas pesta demokrasi di Kota Makassar. Saya Ali bersama Ketua Bawaslu Kota Makassar, Pak Bilal Mustari.